Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Sehingga kita meyakini la'allakum tattaqun sebagai tujuan dari bulan Ramadan, dari tujuan dari saum itu ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Semakin mendapatkan keterkaitan dengan Al-Quran, semakin semangat, antusias, dan kecintaan untuk membaca, mentadaburi, dan melaksanakan Al-Quran. Nah, lebih-lebih lagi, di dalam tuntunan Rasulullah, di dalam khutbah yang berkaitan dengan bulan Ramadan, disebutkan bahwa satu ayat membaca Al-Quran di bulan Ramadan sama nilainya dengan khatam di bulan yang lain. Sehingga dengan adanya kabar gembira dari Rasulullah SAW ini menambah semangat, antusias untuk semakin kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak sedikit di antara kita yang mentargetkan di bulan Ramadan ini khatam. Atau bahkan ada yang 15 hari sudah khatam. Atau yang 10 hari sudah bisa khatam. Nah, di saat-saat kita berusaha untuk membaca Al-Quran, masih ada satu pertanyaan dalam diri kita. Apakah dengan membaca seperti ini mendapatkan jaminan bahwa satu ayat yang dibaca itu sama dengan khatam di bulan yang lain? Nah, kalau kita melihat bagaimana para sahabat di awal-awal pembinaan menerima pelajaran dari Rasulullah tentang Al-Quran, dan itu sudah pasti merupakan bimbingan dari Rasulullah SAW, bagaimana mereka para sahabat ketika menerima ayat-ayat yang diajarkan itu tidak kemudian disimpan, tapi mereka kemudian diulang-ulang lagi. Bukan hanya hari itu, tapi dalam 2 hari, 3 hari, 1 minggu, mereka terus mengulang-ulang ayat yang sama. Nah, dalam rangka apa mereka mengulang-ulang ayat itu? Dalam berbagai kajian, dalam berbagai ulasan, kita baca juga, ternyata mereka para sahabat itu mengulang-ulang ayat di ayat yang sama, terus diulang, dalam rangka ayat-ayat itu bisa masuk sekuat-kuatnya ke dalam hati. Masuk ke dalam seluruh relung-relung yang ada di dalam hati. Sehingga harapannya mampu memberikan pengaruh terhadap sikap, perilaku, pribadi. Dan itulah yang kemudian melahirkan pribadi Bilal, kemudian Yasir dengan istrinya Sumayyah. Bagaimana mereka dalam keadaan yang disiksa habis-habisan, mereka tetap bertahan. Bahkan Yasir dan istrinya Sumayyah kemudian terbunuh. Nah, sudah berapa kali khatam mereka sehingga mereka mampu seperti itu? Mereka memiliki kesanggupan yang seperti itu. Mereka baru menerima ayat Al-Quran baru beberapa ayat saja. Karena pada saat itu ada awal-awal pembinaan. Dan kenapa mereka mampu memiliki kemampuan yang seperti itu? Tidak lain karena pengaruh kekuatan ruhiyah, kekuatan perenungan, kekuatan penghayatan, penjiwaan dari ayat yang mereka baca selama ini. Dan itu adalah buktinya. Nah, lalu di dalam satu ayat, surat Al-Baqarah ayat 121, yang mana menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Nah, dalam tafsir yatlunahu haqqa tilawati itu apa? Nah, ternyata dijelaskan yatlunahu haqqa tilawati, yang pertama di dalam membaca benar secara kaidah, lalu kemudian direnungi mengenai perintah dan larangannya, yang kemudian yang ketiga dibaca dengan sepenuh penghayatan penjiwaan. Dan itu yang dilakukan oleh mereka para sahabat.
Ulaika yu'minuna bih. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Dengan cara seperti itulah mereka semakin yakin dengan Al-Quran. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ada satu penelitian baru-baru ini, ya karena tahun 2000-an mulai dilakukan penelitian, ya, 2000-an sekian, oleh seorang profesor guru besar psikologi di Amerika yang namanya John Barth, di mana mengadakan penelitian dalam rangka untuk menguji kekuatan kata-kata yang akan berefek ke tubuh manusia. Dikumpulkan 40 orang mahasiswa, lalu mereka berada di satu tempat selama 30 hari, dibagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A, mereka setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur, bagaimana selalu bicara kepada diri sendiri, self talk, untuk berbicara sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Hidup ini indah, hidup ini menyenangkan, hidup ini gembira, ya segala macam hal yang menyenangkan mereka masukkan setiap hari, ucapkanlah itu. Nah, lalu kelompok B itu bagaimana mereka berbicara kepada diri sendiri berkaitan yang tidak menyenangkan, hal-hal yang negatif, bicara tentang sulit, bicara tentang nasib yang susah, kerjaan yang sulit, dan yang apa saja yang tidak menyenangkan, marah, bete, diucapkan dari mulai pagi sampai malam setiap hari selama 30 hari. Nah, setelah 30 hari, mereka itu kemudian diminta berjalan melalui koridor sampai kepada tempat di kampus mereka. Dan selama perjalanan di setiap koridor itu dipasang kamera. Lalu dimintanya ada 100 responden untuk menilai. Dan 100 responden ini menilai tidak langsung berhadapan dengan mereka, tapi di balik kamera. Mereka hanya melihatnya dari kamera itu. Diminta 100 responden itu menilai setiap mahasiswa yang lewat, kira-kira masuknya kelompok A atau kelompok B. Nah, setelah selesai, semua mahasiswa yang dilakukan penelitian itu, hasilnya kemudian dikumpulkan, dan ternyata dari hasil yang didapatkan dari 100 responden ini, mendapatkan jawaban yang benarnya itu hingga sampai 95%. Jadi ini juga mengagetkan semua peserta, bahwa ternyata dalam 30 hari ini, efek dari kata-kata itu melahirkan suatu kekuatan, sehingga dikatakan kekuatan kata-kata yang akan mempengaruhi tubuh manusia, dari ekspresinya, dari auranya, sehingga bisa dinilai oleh orang yang baru hanya melihat sesaat saja bahwa mereka itu masuk kelompok A atau masuk kelompok B. Dan teori ini kemudian dikenal dengan Barth-Howey teori, teori koridor Barth, karena memang dinilai di koridor. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat di dalam menjalani, di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran, persis sama dengan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa itu. Para sahabat membaca Al-Quran itu terus diulang, membaca kepada diri sendiri, dan tapi bukan hanya membaca kepada diri sendiri, tapi dipanjatkan kepada Allah, dimintakan, dimohonkan agar ayat-ayat itu betul-betul meresap ke dalam hati. Dan itu sudah dilakukan 15 abad yang lalu. Nah, jadi dengan cara seperti itulah ternyata Al-Quran itu mampu membentuk pribadi-pribadi mereka, para sahabat, yang kemudian dikenal para sahabat-sahabat awal itu dengan yang namanya as-sabiquna awwalun, yang dijamin oleh Allah mereka akan memasuki surga, seperti yang ada di dalam surat 9 ayat 100. Itu barangkali yang bisa kita dapatkan dari uraian
upaya kita bagaimana kita membaca Al-Quran yang seharusnya, sehingga kita bisa memastikan apa yang kita baca ini, kalau dibaca dengan penuh penelaahan, penuh perenungan, penuh penghayatan, penuh penjiwaan, maka itu akan mendapatkan jaminan bahwa satu ayat yang dibaca itu nilainya sama dengan khatam di bulan yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.